Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ibnu Arif dan Bung Said Didu, manusia merdeka. Bang Said Didu, ini sudah berkali-kali kita bahas sebenarnya soal utang jumbo dari BUMN. Ini setidaknya ada 6 BUMN yang utangnya mendekati 500 triliun dan salah satunya ini yang banyak menguasai hajat hidup orang banyak, yakni PLN. Ini gimana nih ceritanya dan bagaimana jalan keluarnya nih? Kalau cuma sekedar urusannya pasti selalu yang jadi saran PMN, penyertaan modal negara kan, dan jangan lupa bahwa namanya penyertaan modal negara itu duit rakyat juga, jangan dianggap bahwa itu duitnya pemerintah kan gitu. Saya pikir memang mulai sesi ini kita harus mulai masuk detil-detil masing-masing BUMN. Kita supaya publik tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, saya sebelum masuk ke masing-masing detil yang tadi, yang 5-6 BUMN, itu utang BUMN itu yang non keuangan tahun 2014 itu sekitar 500 triliun, sekarang mendekati 3.000 triliun non keuangan. Kalau masuk keuangan tahun 2014 utangnya sekitar 2.400 triliun, sekarang sekitar 6.500 triliun kalau masuk sektor keuangan. Nah, karena kenapa sektor keuangan tidak dimasukkan? Karena dulu dimasukkan, Mas Heru. Dana pihak ketiga dulu dimasukkan sampai 2014 sebagai utang. Karena deposito Mas Hersu, tabungan Mas Hersu di bank itu kan utangnya bank ke Mas Hersu. Ya kan? Sekarang dikeluarkan dari laporan. Ya nggak apa-apa. Nah, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak melihat tanda-tanda ada perbaikan penghasilan BUMN yang mendapatkan utang, yang utangnya meningkat terus. Tidak ada tanda-tanda. Kecuali menaikkan tarif untuk membebani rakyat. Hanya itu caranya. Jadi sama persis dengan utang negara, utang pemerintah. Tidak ada jalan lain bagi negara kecuali mengambil uang rakyat untuk membayar utang. Tidak ada usaha lain selain mengambil uang dompet rakyat. Jadi modelnya sama. Jadi tidak ada jalan lain sepertinya kecuali mengambil dompet rakyat. Nah, mengambil dompet rakyat dari BUMN ada dua cara, yaitu menaikkan tarif atau menjual aset. Menjual BUMN. Nah, menjual BUMN itu sama dengan menjual berangkasnya rakyat. Oke? Jadi bukan lagi dompetnya, berangkasnya. Saya ingin masuk satu demi satu. PLN utangnya tinggi sekali karena penyebabnya selain ada dua penyebabnya, itu membangun PLTU, membangun pembangkit dan membangun transmisi. Nah, membangun pembangkit ini tinggi sekali. Jadi sebenarnya untuk investasi kecil saja PLN itu memang sekitar 100 triliun setahun. Jadi kalau untungnya hanya 6 triliun setahun itu memang nambah utang terus. Jadi ada tiga hal penyebabnya utang BUMN naik. Saya ulangi, satu adalah membangun transmisi terhadap pembangkit listrik yang dibangun oleh swasta. Oke, karena ada kontrak take or pay. Kalau Anda nggak membangun transmisinya, maka tambah rugi. Tetap bayar, harus bayar gitu ya. Tetap bayar. Ini sebenarnya gila ini. Sistem kontrak begini ini menurut saya kontrak gila ini. Terus? Yang kedua adalah membangun pembangkit, karena ada aturan yang dibikin di direk sebelumnya bahwa setiap pembangkit baru itu PLN harus punya saham, terpaksa harus ngambil utang untuk nambah saham di pembangkit yang baru. Yang menariknya adalah itu biasanya dia bersama swasta, swasta yang membangun, dia yang punya saham, itu tambah utang. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah listrik pedesaan. Listrik pedesaan itu biasanya adalah pemerintah yang membangun. Nah, dan di balik itu semua subsidi dicabut, sehingga rakyatlah yang bebani. Sehingga saya kata, kenapa subsidi dicabut? Karena negara sudah tidak punya uang karena untuk membayar utang pemerintah. Oke, dulu kita masih punya uang karena untuk subsidi karena tidak terlalu besar utang. Sekarang utang besar sekali. Nah, jadi PLN ini tidak ada jalan lain kalau masih mau hidup kecuali menaikkan tarif atau mensubsidi. Mensubsidi tidak ada uang karena kalau mensubsidi tidak ada uang karena uang di APBN dipakai untuk membayar
rakyat. Nah, membayar utang. Sekarang saya masuk Garuda. Garuda saya melihat prospeknya sampai 5 tahun akan datang belum bisa bangkit. Dengan utang puluhan triliun juga, itu berat sekali untuk kembali bangkit. Sangat-sangat berat. Nah, itulah perlu pemikiran sangat keras. Untuk saya katakan harus ada langkah radikal. Radikal untuk menyelamatkan Garuda ini. Tapi itu diabaikan saja. Tapi pemerintah bisa mengambil langkah radikal untuk menyelamatkan hasil perampokan. Jiwasraya yang dirampok, tapi dikasih penyertaan modal negara. Nah, ini ada apa gitu loh? Dikasih penyertaan modal, tapi Garuda tidak mau disuntik. Ini kan lucu gitu loh. Nah, jadi saya Garuda. Sekarang kita masuk ke kereta api. Kereta api itu hampir 60% penambahan utangnya itu karena penugasan. Penugasan yang tidak layak, sangat tidak layak. 3 penugasan berat yang dihadapi kereta api adalah kereta api cepat, kemudian LRT yang ada di Bekasi, dari Bekasi Bogor, itu yang tidak selesai sampai sekarang, ya dulu dijanjikan 2019. Kemudian kereta bandara di berbagai tempat. Nah, itu semua menjadi beban kereta api. Sehingga utang kereta api sebelum dimasukkan, saya melihat yang diumumkan belum masuk utang yang terkait dengan kereta api cepat itu sudah mendekati 16 triliun. Kereta api itu. Nah, penghasilannya berapa? Jadi saya berdoa mudah-mudahan kereta api tidak bangkrut dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tidak bangkrut karena tidak ada jalan mengerikan. Dan saya yakin, saya punya keyakinan, boleh teman-teman mencatat, apabila nanti kereta api cepat sudah masuk dan mulai jalan, maka itulah malaikat mautnya PT Kereta Api Indonesia. Jadi saya ingin katakan akan kereta api cepat darah itu ya, Dan ya. Ya lukanya itu akan semakin dalam gitu ya. Semakin dalam. Jadi malaikat mautnya PT Kereta Api adalah kereta api cepat Cina Indonesia. Itu kira-kira. Nah, saya masuk ke waskita yang utangnya 90 triliun. Ya kan? 90 triliun, 70 triliun ke perbankan, 20 triliun kepada vendor. Kepada subkontraktor. Nah, sekarang itu hampir semua karena penugasan. Itu penugasan ke jalan tol. Jadi teman-teman semua menyatakan bahwa kita sudah menikmati jalan tol. Nikmatilah utang itu. Dan Anda menikmati apa? Anda kan membayar. Nah, sekarang yang tidak lewat jalan tol, yang kasihan saya itu orang di kampung saya yang tidak pernah lewat jalan tol, tapi ikut menanggung membayar jalan tol. Kalau mas saya kadang-kadang masih lewat jalan tol, jadi saya udahlah, saya ikut bayar. Bayangkan orang teman-teman di Papua, teman-teman di Aceh, teman-teman di Kalimantan yang tidak ada jalan tolnya, karena ada jalan tol dibangun dan dibangga-banggakan terus, maka itu menjadi beban kalian semua. Itulah PPN naik, apa semua naik. Nah, sekarang saya masuk ke PT Perkebunan. Nah, yang 40 triliun. Ini dia, menarik juga. Kok bisa gitu? Nah, PT Perkebunan ini ada beberapa proyek ambisius yang dibangun beberapa tahun lalu. Dan saya sangat sedih membaca rencananya, mudah-mudahan salah, bahwa untuk membayar utang ini 35 pabrik gula yang dimiliki PT PN sejak zaman Belanda, warisan Belanda, itu akan dijual ke swasta. Dan swasta yang mau membeli adalah swasta yang raja gula di Indonesia. Jadi dulu mafia gula itu hanya menguasai impor. Ini kira-kira di rezim ini, maka kita kehilangan pabrik gula. Bukan lagi kehilangan impor, kita kehilangan pabrik gula. Nah, coba bayangkan, pantaskah saya sedih? Pantaskah saya sedih? Saya tidak. Ingat teman-teman. Masa pantaskah saya sedih? Pantasnya tidak sedih dong harusnya. Dengan contoh kayak begitu.
Oh iya iya iya. Dulu kita tuh eksportir gula terbesar di dunia waktu zaman Belanda. Betul betul. Sekarang kita importir dan Belanda importir gula. Sekarang Belanda meninggalkan pabrik gula terbaik. Sekarang tahun ini, tahun 2022 akan hilang, akan dijual kepada swasta dan negara akan tidak lagi bisa mengendalikan pabrik gula. Oke. Nah, terus Krakatau Steel memang itu menurut saya setuju bahwa ada penyebabnya adalah kesalahan pembangunan pabrik, itu harus diusut siapa yang kesalahan. Itu di Nah, pabrik masa lalu ya, bukan sekarang ini ya. Bukan. Jadi itu siapapun harus diusut supaya. Nah, jadi saya pikir tadi kita sudah bahas Marhersu, apa dampak Garuda, apa penyebab utangnya. Penyebab utang Garuda adalah memang kesalahan pembelian pesawat dan lain-lain. Tapi solusinya tidak ada, saya lihat dibiarkan begitu saja. Dan saya menyatakan sepertinya pemerintah sudah memilih matilah kau Garuda. Oke. Kembali kereta api adalah karena penugasan, dan saya katakan malaikat mautnya adalah kereta api cepat Jakarta Cina Indonesia, itu malaikat mautnya. Dan malam ini, saat ini saya katakan saya akan tidak mau jadi saksi bangkrutnya kereta api karena proses ambisius. Nah, waskita yang diberikan tugas membangun jalan tol itu sudah membebani seluruh rakyat Indonesia walaupun tidak pernah lewat tol. Walaupun tidak pernah lewat tol. Nah, itulah saya pikir ke depan kita harus bahas satu demi satu BUMN, dan karena terus terang saya sedih sekali karena BUMN itu harapannya adalah menjadi pemicu PLN menghadapi persoalan yang sangat-sangat berat, dan terus terang cash flow-nya itu berat semua. Jadi ini menurut saya semua menjadi susah, Mas Heru. Semua menjadi susah dengan proyek-proyek ambisius. Oke. Baik, dapat gambaran ya kita sebenarnya apa yang terjadi, dan lagi-lagi sumbernya itu tadi. Pokoknya istilahnya ada yang gitu, konsep membangun pokoknya dibangun gitu ya, tanpa kalkulasi. Oke. Nah, kita nanti suatu sesi bahas dengan akan dibangunnya ibu kota baru, apa yang akan terjadi. Ya, oke. Itu satu lagi hal yang mesti kita soroti. Terima kasih banyak Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.